Bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu waktu membaca ayat Al-Quran wa in minkum illa waridhuha, jadi tentang Shiratal Mustaqim. Jembatan Shiratal Mustaqim itu adalah dari padang mahsyar ada satu jembatan, di bawahnya adalah neraka. Dan tidak ada orang kecuali pasti melewati ini. Orang beriman, tidak beriman melewati jembatan ini. Cuman bedanya kalau orang beriman seperti kilat. Orang nggak beriman jatuh langsung dari awal langkahnya. Sayyidina Abu Bakar berkata waktu mendengar ayat ini, lihat anjing kebetulan. Anjing. Dia berkata, hei anjing, di sana kalau memang aku selamat nyebrang jembatan itu, maka aku lebih bagus darimu wahai anjing. Tapi kalau di sana aku kecebur, kau lebih bagus dari aku. Allah. Lihat anjing nggak bisa ngerendahkan. Lalu kita sesama umat Nabi ngerendahin. Kok gampang banget jelekin orang lain. Hidup apa kayak begitu tuh? Seseorang kalau hendak tidur, jangan lupa membaca Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas, kemudian membaca ayat kursi, kemudian meniupkan di tangannya 3 kali, meniupkan seperti meludah tapi tidak keluar ludah. Begitu, diusapkan di wajah dan badan. Kemudian dalam riwayat lain, Nabi pun melakukan yang demikian untuk cucu beliau. Maka kalau kita sudah melakukan yang demikian, jangan takut lagi dengan apa yang dikatakan orang, gangguan jin, gangguan apa saja, nggak usah takut. Anda bisa baik kepada Allah, tahajud tidak pernah putus, puasa nggak pernah putus, duha tidak pernah putus, Quran Masya Allah. Tapi kalau dolim kepada tetangga saja, Nabi mengatakan la khaira fiha, tidak ada baiknya, innaha min ahli nari, golongan ahli neraka. Tetangga, orang di luar rumah, apalagi di dalam rumahnya. Dan alangkah banyaknya orang tertipu. Kalau bicara tentang sujud rukuk, Masya Allah, tapi dia tidak bisa menyanjung istri yang telah melahirkan 5 anaknya. Na'udzubillah. Modelnya model imamah, model jubbah kelihatannya khusuk, mulutnya dzikir, sholawatan, akan tapi dia dolim kepada istrinya. Mau jadi apa dia? Mau masuk surga mana? Khairukum li ahlihi. Nabi mengatakan, kalau kamu baik, sebaik-baik di antara kalian adalah yang bisa baik kepada keluarganya. Aku baik kepada keluargaku. Kurang apa? Ini loh, ada model manusia semacam itu. Wah, kalau bicara ibadah, Masya Allah. Tapi istrinya dicaci dan diolok dan sebagainya. Na'udzubillah. Tolong sadar, hei hamba Allah. Banyak orang punya amal baik, tapi tidak menyadari hisab. Kan ada hitungan. Kalau kita tuh punya uang tapi punya utang kan harus bayar, kan begitu. Tidak sadari utang kita banyak. Sesaat kita gunjing orang, saat kita mencaci orang. Nabi pernah menyebutkan, atadruna manil muflis. Apakah kamu tahu siapa orang bangkrut yang di hari hisab tersiksa? Siapakah? Para sahabat mengatakan Nabi lebih tahu. Orang muflis ada orang yang tidak punya dirham, yang punya duit. Nabi mengatakan bukan itu. Akan tapi orang hidup di dunia, kebiasaannya adalah ya'khudhu mala hadha, akhadha mala hadha, wa yadribu hadha, wa akhadha mala hadha, wa syatama hadha. Kerjaannya adalah ngambil duitnya si fulan, ngambil uangnya orang lain, mencaci maki, mengolok dan sebagainya. Itu akan di hari perhitungan ini tersiksa orang yang nyari amalnya nggak ada. Walaupun kelihatan dia rajin beribadah. Di dunia ibadah habis amalnya untuk diberikan pada orang yang didolimi, digonjeng, dicaci dan seterusnya. Jadi martabat sholat itu pertama sholat fardu. Yang kedua sholat yang telah ditentukan kayak rawatib, ba'diyah, qabliyah, witir, duha itu 1 pangkat. Ba'diyah, qabliyah yang dikukuhkan 10 itu. Kemudian duha, witir 1 tingkat. Sholat tarawih di bawahnya. Makanya kalau ada orang melakukan sholat tarawih tapi tidak sholat ba'diyah isya, ini menunjukkan kebodohannya. Karena sholat ba'diyah isya lebih gede pahalanya daripada sholat tarawih. Bandingannya nggak bisa dibandingkan. Karena sholat ba'diyah isya mendekati sholat isya keutamaannya. Sholat tarawih utamanya besar tapi tidak bisa mengejar sholat ba'diyah isya. Sholat witir ya dikukuhkan setara dengan sholat ba'diyah isya. Makanya jangan sampai ada meninggalkan witir. Mendoakan orang tua itu penting banget. Bukan kepentingan kita saja, bukan kepentingan beliau, kepentingan kita. Jadi kalau kita bisa mendoakan orang tua itu maknanya ada bekti, menguncurkan rahmat dan berkah kita. Sehingga kan sering kami ceritakan tanda bekti, cara bekti kepada orang tua yang telah mendahului kita. Yang pertama adalah jangan Anda memanjatkan doa kecuali orang tua Anda bawa dalam doa Anda. Lupa sekali saja, jangan-jangan memang Anda tidak punya hati dengan orang tua. Bawa dalam doa, dan mendoakan orang tua pun sangat sederhana. Allahumma warhamhu, sesuai dengan ayat ini. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian saya kasih resep.
Kalau seandainya betul dia mendolimi Anda, atau memang itu karena ngiri di hati Anda ambil resep saat ini. Resep saat ini juga Anda ambil, insya Allah selesai nanti. Apa itu? Setiap hari, setiap habis sholat, setiap malam Anda mendoakan orang tersebut dengan doa kebaikan. Lakukan. Jangan membantah. Lakukan doa dengan kebaikan. Supaya hati Anda mulai lembut. Ya Allah, berikan kebaikan tetanggaku, ya Allah. Terus rezekinya semakin lapang, ya Allah. Anaknya baik-baik, ya Allah. Suaminya baik, ya Allah. Doain terus begitu, doain terus. Latih begitu. Kalau memang dia orang berbuat zalim kepada Anda, Allah kabul doa Anda, tidak ada zalim lagi. Kalau ternyata yang kotor hati Anda, semakin bersih setelah itu. Lakukan seperti itu. Dan setelah Anda mendoakan orang tersebut, maka ada jaminan yang disabdakan Nabi, jaminan Allah akan berikan kepada Anda lebih dulu. Anda doakan dia biar dilapangkan rezekinya, Allah melapangkan rezeki Anda. Kalau sudah Anda mengamalkan resep ini dari Nabi, maka perlahan akan reda itu. Kezalimannya pun akan berhenti. Kalau memang kekotoran hati Anda pun akan segera sirna. Orang yang menghidupkan malamnya dengan istighfar adalah istimewa. Istighfar itu buahnya adalah banyak sekali. Di antaranya adalah mengundang pengampunan Allah, iya. Tapi di antaranya lain apa? Lapang rizki. Ajib, apa hubungannya? Lapang rizki dengan istighfar banyak, lapang rizki disebutkan dalam riwayat. Bahkan dalam Al-Quran juga disebutkan, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Allah Maha Pengampun. Lah dengan istighfar maaf, yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalikum. Yumditkum bi amwal. Lapang rizki. Orang berbanyak istighfar khususnya di tengah malam. Minta ampun. Paling tidaklah sebanyak istighfar yang kalian baca dalam wirdul Fatih lah. Yang lebih banyak lagi dibagus astagfirullah. Apalagi benar-benar dibarengi dengan penyesalan akan dosa-dosa. Allah senang dengan orang yang mohon ampun kepadanya. Bahkan menjadi orang yang dicintai. Innallaha yuhibbut tawwabin. Kalau ingin rumah tanggamu berkah, hei para istri, ajari suamimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya, bukan ibumu. Hei para suami, ajari istrimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya, bukan ibumu. Kalau Anda faham makna rayuan kan bukan bulan madu di atas awan, kan? Bukan. Rayuan dahsyat, coba Anda mendengar. Anda seorang istri, tiba-tiba diajak belanja sama suami. Anda mengambil gula 1 kilo, suami bilang tambah yang 1 kilo lagi yang. Anda ngambil minyak goreng 1 kilo, suami bilang yang 1 kilo lagi yang. Selalu tambah 1 kilo. Bang, untuk apa sih bang? Sudahlah dek, saudara yang turunin deh. Belanjaan sampai banyak dibawa pulang ke rumah. Sang istri merapikan belanjaannya. Selebihnya dipinggirin. Lalu tanya kepada suaminya, bang ini untuk apa? Dibungkus. Kok dibungkus? Sudahlah sayang, yuk kita bungkus bersama. Setelah dibungkus pertama, istri ditanya, bang mau diapain? Mau saya kirim dong. Kirim kemana bang? Ibu. Kan ibu abang sudah mati. Ibumu sayang, sambil dipegang hidungnya. Ayo, apa yang terjadi? Jatuh cinta yang sekian kalinya. Oh Allah, suamiku ingat ibuku. Aku saja belum mikirin ibu. Begitu sebaliknya. Tidak boleh minder Anda dengan kerjaan yang katanya rendah, tapi itu halal. Imam Ali bin Abi Thalib, beliau sebagai pekerja yang kadang gaji 3 hari hanya cukup untuk makan sehari. Beliau adalah punya kerjaan apa? Nurutkan kurma. Apakah meruntuhkan martabat beliau? Apakah menurunkan martabat beliau? Ayo, dia bekerja untuk mendapatkan waktu itu, untuk mendapatkan makanan. Yang merendahkan kita adalah maksiat yang kita lakukan dan kita tidak mau. Kita jualan teh, kita tidak akan rendah. Biarpun di ruangan AC tapi haram. Hanya di depan manusia saja dia kelihatan senang-senang di hadapan Allah jadi murkai. Apakah jadi pembantu rendah? Siapa mengatakan rendah? Sayyidina Anas bin Malik menjadi pembantunya Rasulullah, bahkan tidak mau terpisahkan. Hei para orang tua, jangan gampang ikut campur urusan anak dalam segala permasalahan misalnya. Jangan gampang masuk. Kalau mereka lagi dikit-dikit ribut, biarin. Jangan langsung membela. Dan juga sebagai seorang anak, kalau punya masalah dengan pasangannya, jangan gampang cerita ke orang tua. Kadang orang tua marahnya belum habis, anaknya sudah punya anak 4. Hamil lagi. Ini kan kadang-kadang ini. Jangan gampang cerita ke orang tua, repot itu. Makanya kalau ada punya masalah, suami istri selesaikan dengan baik, jangan dikit-dikit cerita. Orang tua tuh mandang anaknya dengan cinta. Saya orang tua kurang ajar menantuku, kakaknya menantunya datang, dia nggak senyum, tambah nggak enak menantunya. Sudah begitu hamil lagi, kan nggak enak. Apa yang tidak inginkan dari perayaan kebiar maulid Nabi? Ingin mengagungkan Nabi atau mengagungkan dirimu, wahai ustadz yang punya majelis maulid? Karena Nabi mahal, bisa dijual untuk mengagungkan dirinya, bukan mengagungkan Nabi itu. Nah, ini kan bahaya. Harus mengarahnya kepada Allah. Kalau kita mengadakan kebiar maulid Nabi SAW, misalnya perayaan agung, karena kita mengagungkan Allah, mengagungkan baginda Nabi, kita diperintahkan oleh Allah untuk mengagungkan Nabi SAW, memuliakan Nabi dalam irama untuk mengantarkan orang agar sampai kepada Allah. Kalau kita tidak buat kebiar, gerbang itu, orang tidak akan menoleh kepada gerbang. Dan Allah telah jadikan gerbang menuju Allah adalah segala keistimewaan, tidak ada kekurangan. Baginda Nabi Muhammad, pintu menuju Allah adalah hanya Rasulullah SAW.
Makanya Allah mengagungkan pintunya menuju Allah. Maka kita pun kalau ingin membawa umat, kenalkan itulah pintu menuju Allah. Kau tidak akan sampai kepada Allah kecuali melalui pintu yang bernama baginda Nabi Muhammad SAW. Hei para suami, kalau Anda mengingatkan istri Anda salah, mungkin suka gunjing dan sebagainya. Itu Anda kalau mengingatkan harus tahu waktu. Nanti lagi mesra minum bakso habis disuapin. Nah, jangan lagi masak kepanasan, Anda marahin, Anda bisa dilempar panci. Nggak tepat, harus ada waktunya. Ini bulan Maulid ya. Dari kemarin kita bicara tentang sholawat. Berapa banyak sholawat yang kita baca? Dalam sehari, 1.500, 200, 100. Apakah kita sudah bisa menjawab itu semuanya? Kenapa teman kita bisa 2.000, kita tidak bisa? Karena apa? Dia dipilih oleh Allah, kita tidak dipilih. Sabar itu ya nggak ada batasnya. Kalau ada batasnya bukan sabar lagi, marah namanya. Saya sabar, sekarang ada batasnya. Maksudnya? Ya setelah lewat batas nggak sabar gitu. Sabar kok ada batas. Sabar nggak ada batasnya. Harus sabar selalu dan selalu. Sampai kapanpun kita harus sabar. Kalau sudah berbatas namanya tidak sabar. Mungkin maksudnya apa? Cara sabar itu seperti apa sih? Kalau sabar jangan dibatasi dong. Dengan suami kok sabar berbatas? Aku masih sabar ya, ada batasnya loh ya. Berarti sudah ngomong aja sudah kelihatan marah nih. Sudah kelihatan marahnya dia. Belum melewati batasnya. Jangan gitu terus lah. Sabar ada batasnya loh ya. Itu sudah marah ya. Sabar tidak ada batasnya. Kalau sudah keluar dari batas namanya tidak sabar. Kebiar dunia itu akan menjadikan hidup itu susah. Jadi yang menjadikan hidup susah kadang diri kita sendiri. Hidup susah tuh kita sendiri yang membuat. Padahal kalau seandainya kita bisa makan apa adanya, mungkin bahkan prinsip kita yang penting sehat, halal, mudah. Bukan yang penting action, gaya dan sebagainya. Oh mana? Nggak punya kendaraan ya nggak usah pakai angkot. Sekarang alhamdulillah juga ada di mana-mana. Harus gaya, harus punya mobil, pajaknya segala macam, masya Allah. Itulah orang-orang yang nggak cerdas. Dan mengerti kemampuannya seperti apa, dia membawa beban, ngambil beban sebenarnya. Makanya itu adalah setan yang menjadikan seperti itu sehingga dia terjerumus. Akhirnya pinjam ke tempat-tempat yang haram yang ada ribanya. Siapapun yang di rumahnya diberi oleh Allah satu orang sakit, sebetulnya Allah telah meletakkan magnet keberkahan di rumah tersebut. Harus paham mana ini. Jika sebuah keluarga di dalam rumahnya ada satu orang yang sakit, maka sesungguhnya Allah telah memberikan magnet keberkahan, bahkan sumber keberkahan di rumah tersebut. Siapa yang mendapatkannya? Yang mendapatkannya adalah yang paling serius dalam merawat orang sakit. Dan Allah berfirman dalam hadis qudsinya bahwa Allah bersama orang yang sakit. Allah bersama orang yang sakit. Maknanya kebersamaan Allah. Makna kebersamaan Allah di sini adalah pengkabulan doa dari orang sakit, rahmat yang Allah turunkan kepada semua orang yang mengurusi orang yang sakit. Yang tidak punya ilmu lalu banyak amal, mungkin sekali amalnya dilakukan dengan salah. Seolah-olah dia berbuat baik, ternyata malah bermaksiat. Karena dengan kebodohannya. Dan setiap amal yang dilakukan tanpa ilmu, amal tersebut mardudatun, tertolak dan tidak diterima. Tidak diterima. Maka belajar penting. Jangan hanya memperbanyak sujud saja, jangan hanya memperbanyak sholat, belajar dari mana ilmu sholat. Maka dalam dunia tasawuf, dunia tarbiyah ini, munculnya pendusta-pendusta hadis yang merusak kaum tasawuf, itu adalah munculnya orang-orang bodoh yang ta'abbud, ahli senang ibadah. Ada nikmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada hamba, dan dengar ini. Yang pertama adalah nikmat kesadaran akan dosa-dosa kita. Maka ketahuilah siapapun yang hatinya menyadari akan salah dan dosanya, maka ketahuilah sesungguhnya dia telah mendapatkan nikmat agung dari Allah. Yang satu lagi yang sering dilupakan daripada nikmat adalah kerinduanmu kepada kebaikan. Ini adalah karunia agung dari Allah yang menjadikan dirimu bisa sholat duha, bisa bangun malam, bisa sholat, bisa melakukan sholat berjamaah, dan bisa berderma dan seterusnya. Ketahuilah bahwa itu karena Allah mencintaimu, karena nikmat Allah. Dan sungguh seorang hamba tidak akan mampu sujud sekali sujud kecuali karena Allah menghendaki kebaikan untuk hamba tersebut. Allah.
Siapapun mendengar suara ini, jika ada benih-benih kedurhakaan dalam diri Anda, segera hapus, segera hilangkan. Supaya tidak berlarut. Albir salaf. Bakti itu adalah akan diganti oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Orang durhaka kepada orang tua, akan Allah beri hukuman di dunia sebelum di akhirat. Kalau dia pengusaha akan hancur. Kalau tidak hancur akan diberi Allah istri yang lebih jahat, istri yang jahat. Istrinya baik juga, tunggu akan Allah kirim anak yang lebih jahat dari dia dulu kepada bapaknya. Tak taunya anaknya baik, tunggu akan ada teman yang membohongi dia dan akan menghancurkannya. Pokoknya harus siksa di dunia. Hei perebut waris, hei durhaka kepada orang tua. Tapi ingat, Allah Maha Pengampun. Kalau Anda termasuk golongan perebut waris, segera tobat detik ini juga, dan pintu maaf Allah sangat luas. Hubungan suami istri asalkan di malam hari sebelum terbitnya fajar, sebelum masuk subuh adalah halal dan sah. Boleh makan, boleh hubungan suami istri. Kalau ternyata ada satu orang hubungan suami istri belum sempat mandi besar, masuk waktu subuh, maka puasanya adalah sah. Karena apa? Dia melakukan hubungan suami istri adalah sebelum berpuasa. Hanya mandinya saja setelah masuk waktu subuh adalah sah dan tidak akan mengurangi pahala sedikit pun. Ada riwayat dari baginda dari Ummu Salamah diriwayatkan bahasanya karena Rasulullah SAW, ada baginda Nabi SAW itu apa? Asbaha junuban, di pagi hari masuk waktu subuh melakukan puasa dalam keadaan beliau junub. Lilwi kok karena sebab hubungan suami istri, bukan karena mimpi basah. Yutimmu shaumahu, kemudian Nabi menyempurnakan puasanya. Jadi tidak apa-apa, sempurnakan puasa, berpuasalah. Termasuk ini banyak wanita haid belum sempat mandi besar, lakukan puasa. Yang tidak boleh adalah dosa besar melakukan hubungan suami istri setelah masuk waktu subuh. Ketahuilah, semakin orang tahu zina, ternyata susah menemukan kesenangan, karena dia tidak akan puas dengan sejuta wanita sekalipun, dengan sejuta pria sekalipun, karena dengan yang haram. Tapi dengan yang halal, Masya Allah, lalu ingat Allah bahwasanya di saat seorang suami menggauli istrinya karena Allah, dia mendapatkan pahala, dan ini dibanggakan oleh Rasulullah, akan menghadirkan putra-putri yang disanjung, maka begitu dengan yang halal dia akan puas. Tapi kalau orang sudah berani dengan yang haram, dia tidak akan puas dengan 1000 yang haram. Dia pengen nyoba yang sana, nyoba. Dia tidak akan menemukan kepuasan sampai dia terhinakan nanti di neraka. Waktu pagi kamu bergegas di pagi itu adalah penuh berkah. Maka kalau pagi jangan tidur, berzikir, nyebut nama Allah dalam segala urusan kenikmatan. Jadi curahan nikmat Allah itu diberikan di waktu subuh, banyak sekali diberikan waktu subuh. Maka sebisa mungkin subuh itu jangan kita lalap dalam tidur, sambut pagi dengan berzikir, menyebut nama Allah. Maka di saat kita menyambut itu, kita akan mendapatkan yang khususan fir rizki, dalam urusan rizki yang hissi, uang, dunia itu. Wal maknawi, dan juga sifatnya maknawi juga, keimanan. Cuman yang biasa tidur pagi, godaannya adalah ngantuk. Kamu harus punya kaidah, anak-anakku semuanya. Kalau malam kamu sudah tidur 2 jam, 3 jam, itu ngantuknya itu adalah ngantuk godaan. Berdiri lari-lari hilang. Kecuali memang kita malam belum tidur, maka ngantuk yang sungguhnya. Padang mahsyar mengerikan, dahsyatnya padang mahsyar. Orang-orang yang tidak beriman, orang-orang munafik menemukan dahsyatnya padang mahsyar, dikatakan puluhan ribu tahun. Bukan seperti saat di dunia hanya puluhan tahun saja, puluhan ribu tahun. Dan tidak bisa mati. Nggak ada kulkas, nggak ada warung, panas. Matahari secengkal di atas kepala. Bagi orang munafik dan orang pendosa akan merasakan dahsyatnya padang mahsyar, sehingga mereka pada berkata, ya Allah, keluarkan kami dari padang mahsyar ini, kami capek, biarpun harus masuk neraka jahanam. Dia tidak ngerti neraka jahanam lebih pedih lagi. Begitu dahsyatnya padang mahsyar sampai ia berkata semacam itu. Islam mengajarkan keindahan imsak bima'ruf tasrih bi ihsan, kalau bercerai yang baik. Kalau seorang suami diajarkan dalam Islam menemukan istrinya pernah melakukan zina, yakin ya, bukan informasi, bukan dusta, bukan fitnah. Melihat betul atau tak tahu, pokoknya tahu istrinya melakukan zina, pilihannya 2. Menasihatinya, mengingatkannya, dan bersabar. Dia ibunya anak-anaknya, bersabar menasihati sampai dia menjadi wanita solehah, dapat pahala double dia. Jika mungkin terlalu sakit hatinya dan tidak akan mampu, maka cerai, diam-diam, tidak usah banyak ngomong, karena itu adalah ibunya anak-anaknya. Dan jangan beritakan berita buruk kepada sang anak, sebab Anda kalau tidak bisa mendidik anak untuk bakti pada ibunya, Anda adalah suami gagal. Cukup bercerai, selesai.